Sahabat keuangan yang baik hati, jumpa lagi di channel ini. Materi kali ini adalah tentang manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan keluarga serta pengelolaan keuangan yang bijak merupakan salah satu kunci keharmonisan rumah tangga, terutama bagi pasangan pengantin baru. Berikut ini adalah beberapa panduan untuk mengelola keuangan keluarga dengan efektif. Pertama, transparansi finansial. Keterbukaan mengenai kondisi keuangan masing-masing pihak sangat penting. Diskusikan dengan jujur mengenai pendapatan, hutang, aset, dan kewajiban finansial lainnya. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan keluarga. Kedua, menyusun anggaran bersama. Buatlah anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran. Kategorikan pengeluaran menjadi kebutuhan primer, seperti makanan dan tempat tinggal, sekunder seperti pakaian, hiburan, dan tersier barang mewah. Pastikan anggaran ini realistis dan disepakati bersama. Ketiga, menentukan sistem pengelolaan keuangan. Ada beberapa sistem yang bisa dipilih. Sistem gabungan, yaitu semua pendapatan digabung dalam satu rekening bersama. Sistem terpisah, yaitu masing-masing mengelola keuangan sendiri-sendiri dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Sistem campuran, yaitu sebagian pendapatan digabung, sebagian dikelola sendiri-sendiri. Pilih sistem yang paling sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Keempat, menetapkan tujuan finansial. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, membeli rumah dalam 5 tahun, menyiapkan dana pendidikan anak, atau merencanakan dana pensiun. Buatlah rencana konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kelima, membangun dana darurat. Siapkan dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Dana ini berfungsi sebagai jaring pengaman finansial jika nanti terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan. Keenam, mengelola hutang dengan bijak. Jika memiliki hutang, buatlah strategi untuk melunasinya secepat mungkin. Prioritaskan pelunasan hutang dengan bunga tinggi. Hindari menambah hutang baru kecuali kondisinya itu darurat dan telah dipertimbangkan matang-matang. Ketujuh, investasi untuk masa depan keluarga. Dan pelajarilah berbagai instrumen investasi seperti tabungan emas, tanah, atau saham. Kedelapan, evaluasi rutin. Lakukan evaluasi keuangan secara berkala, misalnya setiap bulan atau triwulan. Tinjau kembali anggaran, pencapaian tujuan, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Kesembilan, bijak dalam berbelanja. Terapkan prinsip hidup hemat tanpa harus pelit. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Manfaatkan promo atau diskon untuk pembelian barang-barang yang memang diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan, pasangan pengantin baru dapat membangun fondasi finansial yang kuat untuk kehidupan rumah tangga mereka. Ingatlah bahwa pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan komitmen, disiplin, dan kerjasama dari kedua belah pihak. Dahulukanlah kepentingan bersama di atas keinginan dan kepentingan masing-masing. Sahabat keuangan yang budiman, beradaptasilah dengan kehidupan pernikahan. Memasuki kehidupan pernikahan merupakan perubahan besar yang memerlukan proses adaptasi. Di antaranya beradaptasi dalam, pertama, memahami perbedaan satu sama lain. Setiap individu memiliki latar belakang, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Penting untuk memahami dan menghargai perbedaan ini. Jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk saling melengkapi, bukan sebagai sumber konflik. Kedua, menetapkan rutinitas bersama. Buatlah rutinitas baru yang melibatkan kedua belah pihak. Ini bisa berupa sarapan bersama, olahraga rutin, atau menonton film di akhir pekan. Rutinitas bersama membantu membangun kebersamaan dan menciptakan ritme dalam kehidupan pernikahan. Ketiga, membagi peran dan tanggung jawab. Diskusikan dan sepakati pembagian tugas rumah tangga. Pastikan pembagian ini adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fleksibilitas dalam pembagian tugas cukup penting. Itu untuk mengakomodasi perubahan situasi. Keempat, menjaga identitas individu. Meski telah menikah, penting untuk tetap mempertahankan identitas dan minat pribadi. Berikan ruang bagi pasangan untuk mengejar hobi atau menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Keseimbangan antara waktu bersama dan waktu pribadi sangat penting. Kelima, belajar mengelola konflik.
Konflik adalah bagian normal dari setiap hubungan. Yang penting adalah bagaimana cara mengelolanya. Jangan sungkan untuk memulai meminta maaf jika konflik berkelanjutan. Meminta maaf merupakan sikap kedewasaan seseorang. Dengan permintaan maaf karena terjadinya konflik, maka akan menumbuhkan keharmonisan baru. Keenam, membangun tradisi baru. Ciptakan tradisi khas keluarga baru Anda. Itu bisa berupa perayaan hari jadinya pernikahan dengan cara tertentu, misalnya liburan tahunan ke tempat favorit, atau ritual kecil sehari-hari. Tradisi ini akan memperkuat ikatan dan menciptakan kenangan indah. Ketujuh, fleksibel terhadap perubahan. Kehidupan penuh dengan perubahan yang tak terduga. Bersikaplah fleksibel dan siap beradaptasi dengan situasi baru. Dukunglah satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan perubahan hidup. Kedelapan, teruslah belajar dan berkembang. Jadikan pernikahan sebagai proses pembelajaran seumur hidup. Ikuti seminar pernikahan, baca buku-buku tentang hubungan, atau konsultasikan dengan konselor jika diperlukan. Komitmen untuk terus berkembang bersama akan memperkuat ikatan pernikahan. Kesembilan, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan individu berpengaruh pada kualitas hubungan. Jaga pola makan sehat, olahraga teratur, dan kelola stres dengan baik. Dukung pasangan untuk melakukan hal yang sama. Sahabat KUA, adaptasi dalam pernikahan adalah proses yang berkelanjutan. Dengan kesabaran, komunikasi yang baik serta komitmen untuk terus berkembang bersama, pasangan pengantin baru dapat melewati masa transisi ini dengan sukses dan membangun fondasi yang kuat bagi pernikahan untuk jangka panjang yang bahagia. Demikian sahabat KUA, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.